Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranggotakan 6 orang jamaah tabligh yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Roni dan Ustadz Hilman melakukan guruj yang merupakan metode dakwah yang dilakukan secara berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid lainnya, baik dalam kota maupun luar daerah. Kelompok tabligh yang terdiri dari 6 orang ini berasal dari warga Pondok Makmur dan sekitarnya untuk berdakwah keluar kampung halaman mendatangi umat. Dan kelompok tabligh ini baru saja berdakwah di Provinsi Lampung dan kini berkesempatan berdakwah di Masjid Jami Al-Fatah selama 3 hari dan bermalam di masjid ini dari maghrib, isya, tahajud, itikaf hingga datangnya subuh. Dilanjutkan pada waktu zuhur untuk berdakwah, waktu asar, maghrib, dan isya, dan seterusnya. Pandangan Jadi dirinya nggak ada. maksud tabligh ini pertama adalah menghidupkan lagi dakwah di zaman Nabi, di dakwah nubuwah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan keyakinan kepada Allah. Supaya kita yakin Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah yang memberikan rezeki. Kita yakin selain oleh makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Kalau iman kita sudah kuat, maka kita akan mudah mengamalkan agama yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita ini, kehidupan kita kalau bisa 100% mengkopi kehidupan baginda Rasulullah. Ulama katakan sunnah ini dibagi 3 kelompok. Pertama, sunnah adab cara Nabi, bukan cara makan, cara tidur, cara ke masjid, cara ke toilet. Ya. Yang kedua, sunnah ibadah, bagaimana ibadah Nabi. Yang ketiga, sunnah dakwah. Dakwah Nabi ini adalah mendatangi umat berjamaah, tidak meminta upah. Hilang dikerjakan Nabi dan para sahabat. Sebab sahabat dididik oleh Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Dengan 13 tahun itu digembleng masalah keyakinan. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah. Setelah di Madinah iman sudah kuat, maka turun perintah-perintah sholat dan sebagainya. Jadi intinya, kalau iman kita sudah kuat, maka kita akan mudah mengamalkan agama yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Dan maksud yang berikutnya adalah bahwa kita adalah umat baginda Rasulullah SAW, umat Nabi yang terakhir, yang mana Nabi ini Nabi khataman nabiin, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi tugas kenabian adalah tanggung jawab orang Islam, yaitu ibadah dan mengajak orang agar orang lain taat kepada Allah. Itu ibadah dakwah. Maka para sahabat ini kenapa gelarnya radhiyallahu anhu? Karena semua sahabat ini ibadah dan dakwah. Tidak ada sahabat cuma ngaji saja di Mekah, tidak. Semua sahabat ini ibadah dan bergerak menyebarkan agama, korban harta diri dan waktu untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Nah, hari ini tugas kita semua, tugas setiap individu orang Islam. Dan manakala tugas ini diambil orang Islam, maka kejayaan Islam akan hidup lagi seperti di zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi umat ini manakala umat mau dakwah, maka bantuan Allah dahulu akan datang lagi pada zaman ini. Maka kita diarahkan oleh umat setiap individu kita. Kita belajar 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun minimal sekali seumur hidup kita ini khurut fisabilillah 4 bulan. Bahkan sekarang ditingkatkan pengorbanan 4 bulan setiap tahun. Kemudian kita digalakkan sekarang ke negeri-negeri jauh, ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, menggunakan harta diri dan waktu untuk menyebarkan agama Allah seperti zaman Nabi dan para sahabat. Inilah Pak yang mulia tujuan dari tabligh ini. Jadi kami mengajak bapak-bapak yang di sini, mari kita meluangkan waktu untuk belajar 3 hari setiap bulan. Nanti sudah terbiasa 40 hari, terbiasa lagi 4 bulan. Bisa lah Pak ya? Nah, itulah. Sudah Pak saya sampaikan, semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak? Nama saya Muhammad Roni
Saya tinggal di Cipondo Makmur. Asli saya orang Palembang. Saya ikut tablik ini dari tahun 96. Sekarang udah pensiun, jadi hari-hari saya tablik saja. Uang ya untuk makan adalah insya Allah. Allah berikan cukup insya Allah. Alhamdulillah Pak ya. Sebenarnya ini kan ya untuk memperbaiki diri kita Pak ya. Ya yaitu sebagaimana kita kata Rasulullah menggunakan harta dan ilmu ya kan. Nah, itu. Terus yaitu ini sekarang ini yang 3 hari ini nisab setiap bulannya Pak gitu ya kan. Nah, nisab setiap bulan 3 hari. Nah, insya Allah ini sekarang ini habis ini dari sini ke makam ini dulu rumah dulu nanti sampai di rumah ya kita ini kan di lingkungan di halaman kita bantu sampaikan setelah itu nanti ada untuk selanjutnya ya keluar lagi gitu Pak bulan depannya 3 hari dulu nisab 3 hari. Apa harapan yang akan dicapai? Mencapai yaitu ya yang kita yang itu apa namanya itu menambah ilmu kita Pak ya belajar sampai akhir hayat kita kan diperintahkan Pak kan ya menuntut ilmu dari ayunan sampai liang kubur kan gitu Pak. Jadi insya Allah kalau kita lebih kesehatan ya kita lanjut siap dikirim kemana saja Pak gitu Pak ya. Turut hadir dalam menemani tablik Kuruts ini adalah Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatah Ustadz Rojali dan Wakil Ketua DKM Haji Winarto yang dengan seksama menyaksikan jalannya tablik dakwah Kuruts Fisabilillah yang mencontohkan kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk syiar agama, menyumbangkan harta waktu di jalan Allah yang menjadi tujuan utamanya bagi kelompok tablik ini, dan juga mengajak para jamaah di masjid untuk belajar di setiap bulan. Dan kelompok tablik Kuruts ini dalam waktu dekat akan mengunjungi lawatannya ke negara jiran, Amerika, Eropa, dan negara Asia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.